Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas 643F25 Ingin mempresentasikan pasar modal investasi saham dan reksadana. Perkenalkan, saya Auliarata Permana dengan NIM 64232026. dan saya Nazilatul Azomi dengan NIM 64234098. Investasi saham. Secara umum, saham bisa diartikan sebagai tanda penyertaan modal dari seseorang atau pihak yang meliputi badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal yang terdaftar, maka pihak tersebut berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang menjanjikan keuntungan bagi investor. Saham yang diperoleh melalui pembelian atau dengan cara lain yang memberikan hak kepada pemegang saham atas dividen dan yang lain sesuai dengan investasi yang ada pada perusahaan tersebut. Kenapa memilih investasi saham pada PT Unilever Indonesia Tbk? PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di sektor barang konsumsi atau FMCG dengan fundamental kuat dan portofolio produk yang beragam seperti kebutuhan rumah tangga, perawatan pribadi, dan makanan. Perusahaan ini dikenal dengan dividen yang konsisten, brand awareness tinggi, serta peluang pertumbuhan di pasar Indonesia yang besar. Dengan manajemen berpengalaman dan performa saham yang stabil, Unilever menjadi pilihan investasi menarik. Namun, analisis lebih lanjut tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Keuntungan dan risiko saham. Investasi saham merupakan salah satu pilihan investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi melalui capital gain dan dividen, serta berbagai manfaat seperti likuiditas, diversifikasi, dan perlindungan terhadap inflasi. Namun, investasi saham juga memiliki risiko, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko perusahaan, serta risiko ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami manfaat dan risikonya, serta melakukan investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Berikut merupakan tabel return 8% per tahun untuk saham Unilever atau saham blue chip. Pelaksanaan dan evaluasi. Paduan investasi saham PT Unilever Indonesia Tbk atau Unilever meliputi langkah membeli saham melalui aplikasi Ajaib. Alokasi dana awal sebesar 100 juta atau 80% untuk saham Unilever dan 20% untuk dana cadangan, serta pembelian 43.598 lembar saham atau setara dengan 436 lot dengan total biaya 80.120, termasuk biaya transaksi 0,15%. Strategi investasi bulanan DCA sebesar 2 juta dialokasikan 80% untuk saham Unilever dan 20% untuk cadangan dengan proyeksi return tahunan sebesar 8%. Nilai portofolio setelah 5 tahun diperkirakan mencapai Rp117.405.486, memberikan keuntungan sekitar Rp17.705.486. Strategi ini dirancang untuk tujuan jangka menengah seperti pembelian rumah atau dana pernikahan. Evaluasi investasi saham PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa alokasi 80% ke saham Unilever cukup baik karena stabilitasnya sebagai saham blue chip, namun kurang diversifikasi sehingga meningkatkan risiko. Alokasi dana cadangan 20% wajar, tetapi perlu dimanfaatkan lebih optimal. Strategi investasi bulanan DCA dengan asumsi return 8% per tahun memproyeksikan nilai portofolio tumbuh dari Rp80.120 menjadi Rp117.705.486 dalam 5 tahun, menghasilkan keuntungan Rp17.705.486. Namun, sebagian dana cadangan tidak memberikan imbal hasil dan risiko pasar belum diperhitungkan sepenuhnya. Rekomendasi peningkatan mencangkup diversifikasi portofolio, pengoptimalan dana cadangan, dan evaluasi berkala agar strategi tetap relevan dengan kondisi pasar. Langkah ini membantu mencapai tujuan jangka menengah, seperti pembelian rumah dan dana pernikahan secara lebih aman dan terukur.
Berikut adalah investasi reksadana. Reksadana adalah investasi pada aset finansial yang berbentuk wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan pemilik modal untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi atau MI untuk diinvestasikan ke berbagai investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau sekuritas lainnya. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengapa sih memilih berinvestasi reksadana di Bank BCA? Menurut saya pribadi, saya memilih investasi reksadana di Bank BCA memberikan kemudahan, keamanan, dan kepercayaan karena didukung oleh salah satu bank terbesar di Indonesia yang kredibel dan diawasi oleh OJK. Melalui aplikasi Welma, nasabah dapat dengan mudah membeli, menjual, dan memantau portofolio investasi secara online dengan pihak produk yang beragam dari manajer investasi terkemuka. Modal awal yang terjangkau mulai dari 100.000 memungkinkan siapa saja untuk memulai investasi, sementara proses transaksi yang cepat dan layanan edukasi keuangan dari Bank BCA memberikan kenyamanan tambahan. Dengan potensi imbal hasil kompetitif dan dukungan layanan pelayanan yang responsif, reksadana di Bank BCA menjadi solusi investasi yang aman dan praktis untuk berbagai kebutuhan keuangan. Adapun tujuan saya berinvestasi, yang pertama adalah tujuan untuk membeli kendaraan baru dalam waktu 5 tahun ke depan dan dana pendidikan anak dalam waktu 10 tahun. Dan target dana yang saya inginkan untuk kendaraan adalah 75 juta dalam 5 tahun, untuk pendidikan adalah 150 juta dalam 10 tahun. Implementasi pelaksanaan investasi reksadana Bank BCA. Yang pertama adalah kita membuka rekening BCA jika belum mempunyai rekening tersebut. Yang kedua, pendaftaran layanan reksadana melalui daftar untuk layanan investasi. Yang ketiga, setor dana. Lakukan setor awal sesuai alokasi. Yang keempat, pembelian reksadana. Lakukan pembelian melalui aplikasi Bank BCA atau di cabang Bank BCA dimanapun. Yang kelima, monitoring atau pantau kinerja investasi secara berkala dan lakukan penarikan dana sesuai kebutuhan ketika mendekati waktu untuk membeli kendaraan atau pendidikan. Berikut adalah detail kinerja reksadana yang telah saya investasikan di Bank BCA. Yang pertama, di reksadana pasar uang, di reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran, dan terakhir reksadana saham. Dari hasil portofolio sebelumnya, analisis portofolio yang pertama, diversifikasi portofolio, yaitu portofolio mencakup berbagai jenis reksadana yang membantu mengurangi risiko keseluruhan. Alokasi pada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap memberikan stabilitas, sedangkan alokasi pada reksadana saham dan campuran memberikan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Adapun imbal hasilnya, reksadana saham menunjukkan performa terbaik dengan imbal hasil 12%, mencerminkan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Reksadana pasar uang memberikan keamanan dengan imbal hasil 5%, ideal untuk tujuan jangka pendek. Optimalisasi keuntungan melalui reksadana di Bank BCA. Hasil akhir menunjukkan bahwa investasi reksadana di Bank BCA sangat menguntungkan dengan pertumbuhan signifikan. Pendekatan diversifikasi dan pemilihan produk yang tepat disertai dengan manajemen yang baik adalah kunci keberhasilan. Riset dan evaluasi berkelanjutan akan membantu memaksimalkan potensi keuntungan di masa depan. Kinerja portofolio reksadana di Bank BCA menunjukkan hasil yang sangat baik dengan pertumbuhan signifikan dan diversifikasi yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat dalam monitoring dan penyesuaian, potensi keuntungan dapat terus dimaksimalkan. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa pasar modal, baik mulai investasi saham maupun reksadana, menawarkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Namun, kesuksesan dalam investasi membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan strategi yang matang. Ingatlah, kunci utamanya adalah disiplin dan konsisten. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi langkah awal untuk Anda memulai berinvestasi dengan bijak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.